Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatul Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kabar Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita pada Pintar Nahu dalam 7 hari ya. Di video kali ini kita masuk pada Al-Yawmus Tsani ya, di hari yang kedua. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan pembahasan di hari yang pertama, bisa dilihat video sebelumnya. Di hari yang kedua ini kita akan bahas ahwalul jumlataini ya, keadaan ya, atau ketentuan ya, keadaan atau ketentuan dua jumlah ya yang kita pelajari di pertemuan yang pertama. Awalan, yang pertama, al jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu kalimat yang dimulai dengan kata benda ya. Al uslubul awwalu, ini adalah contoh bentuk kalimat yang pertama ya. Perhatikan di sini, al uslubul awwalu yatakawwanu min ismaini marfu'aini. Jadi uslub yang pertama ini terbentuk dari dua isim yang marfu ya. Apa maksudnya marfu? Dua kata benda yang barisnya dhamma. Wahuma, yaitu al-mubtada'u wal khobaru, yaitu mubtada dan khobar. Kama taqaddama, seperti yang sudah lewat ya, sudah kita sebutkan di pertemuan yang pertama. Wasababu raf'ihima, dan sebab di dhammah keduanya ya, annahuma lam yusbaqa bisyai'in ya, karena keduanya belum didahului oleh sesuatu yansibuhuma, yang membuat keduanya itu menjadi nasab atau menjadi fathah, au yajurruhuma, atau yang membuat keduanya ini menjadi kasrah ya. Jadi kenapa dia dimarfu? Karena dia belum didahului oleh sesuatu yang bisa membuat dia nasab atau sesuatu yang bisa membuat dia kasrah atau jar ya. Wa in subiqu ahaduhuma ya, apabila didahului oleh keduanya, salah satu dari keduanya, binasobin, dengan huruf-huruf nasab ya. Apabila mubtada dan khobar ini didahului oleh huruf nasab, sara mansuban ya, maka dia akan menjadi mansub. Maka mubtada dan khobar, mubtada atau khobarnya itu bisa jadi barisnya menjadi fathah ya, menjadi fathah mansuban. Au sibiqa biharfi jarrin, atau didahului oleh huruf jar, sara majruran, atau mubtada dan atau khobar ini apabila didahului oleh huruf jar, maka dia barisnya menjadi majrur atau kasrah. Paham ya? Mansub artinya fathah, majrur artinya kasrah. Kita jelaskan di sini. Wa bayanu zalika, dan penjelasannya dari yang kita sebutkan di atas tadi. Annal asla fil ismaini ar-rafa'u. Perhatikan di sini, annal asla fil ismaini ar-rafa'u. Bahwasanya asal dari dua isim ini, dua isim ini maksudnya mubtada dan khabar itu adalah di rafa ya, di dhammah barisnya. Nanti kita akan perlihatkan contohnya agar mudah dipahami. Kama taqulu, seperti kamu mengucapkan Zaidun karimun ya. Yang mana yang namanya ar-raf'u ini ya, Zaidun karimun ya, dhamma ini namanya rafa. Wa amrun ya, Zaid dermawan, wa amrun syuja'un, Amr pemberani, wa bakrun bakhilun, dan Bakar pelit ya. Wa iza adkhalta inna au ihda akhwatiha, jadi asalnya mubtada khobar itu adalah dhammah ya, dua-duanya, mubtadanya dhammah, khobarnya dhammah. Akan tetapi wa iza adkhalta inna, akan tetapi kalau mubtada khobar ini didahului inna di depannya ya, au ihda akhwatiha, atau salah satu dari huruf yang fungsinya sama dengan inna. Nanti kita akan sebutkan ya, huruf apa saja yang fungsinya sama dengan inna. Nasabta al-awwala ya, maka kamu memberi baris fathah pada kata yang pertama, maksudnya mubtadanya di fathah. Kalau ada inna, mubtadanya di fathah. Fakulta, maka engkau mengatakan inna Zaidan karimun ya. Perhatikan, inna, ada inna. Zaidan, kenapa Zaidan? Karena ada inna ya.
Ini namanya nasab, huruf nasab. Inna Zaidan karimun. Sesungguhnya Zaid dermawan. Inna Amran sujaun, ya. Sesungguhnya Amr pemberani. Inna Bakran bakhilun. Sesungguhnya Bakar pelit, ya. Pelit. Bisa dipahami, ya. Jadi awalnya itu dirofa, ya. Zaidun karimun, karena ada inna Zaidan, ya. Nasabta al awwala, maka engkau menasabkan yang pertama. Maksudnya khobarnya nasab. Zaidan jadi fathah karena ada inna. Inna Zaidan karimun, inna Amran sujaun, inna Bakran bahilun, ya. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, innallaha kana aliman hakiman, ya. Lanjut, perhatikan di sini. Wa iza adkhalta kana, jadi tadi dimasuki inna, sekarang dimasuki oleh kana. Apabila engkau memasukkan kana, au ihda akhwatiha, atau salah satu dari teman-temannya kana ini, jadi ada beberapa huruf fungsinya sama dengan kana, ya. Nasabta asani, maka engkau memfathahkan yang kedua, maksudnya khobarnya kita jadikan fathah barisnya. Kita berikan contoh biar dipahami. Fakulta, engkau mengatakan kana Zaidun kariman. Dulu Zaid itu dermawan, ya. Kenapa bisa kariman fathah? Karena ada kana, ya. Kana Zaidun kariman. Kana Amrun syuja'an. Dulu Amr pemberani, sekarang mungkin penakut, ya. Kana Bakrun bakhilan. Kana dulu Bakrun bakhilan. Dulu Bakar itu pelit. Mungkin sekarang sudah kariman, ya. Sudah uh, apa namanya? Sudah dermawan, ya. Jadi inna mubtadanya fathah, khobarnya dhamma. Kalau kana mubtadanya dhamma, khobarnya fathah. Dia bersilangan, ya. Baik. Jadi paham, ya? Kita lanjutkan. Wa iza adkhalta zonna, apabila engkau memasukkan zonna atau sayyara, ya, atau sayyara, atau ihda akhwatihima, atau salah satu dari teman-teman daripada zonna dan sayyara, nasabtal ismaini, maka kedua-duanya dinasab, ya. Kedua-duanya dikasih baris fathah, mubtada dan khobarnya dikasih baris fathah. Kita berikan contoh di sini. Fakulta, engkau mengatakan zonantu Zaidan kariman, ya. Saya mengira, ya. Saya kira Zaidan kariman. Saya kira Zaid dermawan, ya. Saya kira, zonna itu mengira, ya. Zonantu saya kira. Sayyara menjadi, menjadikan, ya. Atau membuat, ya, sama, ya. Sayyara itu membuat. Sayyartu saya membuat, ya, Zaidan kariman. Saya membuat Zaid menjadi kariman, menjadi mulia, ya. Zonantu amran sujaan. Zonantu saya kira amran sujaan. Saya kira Amr pemberani, ternyata penakut, ya. Sayyartu amran sujaan. Saya membuat Amr berani, ya. Zonantu bakran bakhilan. Saya kira Bakar pelit, ternyata dia dermawan, ya. Sayyartu bakran bakhilan, ya. Saya membuat Bakar menjadi bakhil. Nah, ini bahaya, ya. Saya membuat Bakar menjadi bakhil. Baik. Di sini wahia, jadi inna ada punya huruf-huruf yang fungsinya sama dengan inna, membuat isim itu menjadi fathah, membuat mubtada jadi fathah, ya. Jadi pertama apa? Anna, laita,
lakinna, la'alla, ka'anna, wayati insyaallah akan datang penjelasannya ini ya. Kemudian kana juga punya teman-teman ya yang fungsinya sama, yaitu zolla, bata, adha, asbaha, amsa, sara, laisa, mazala, ma baroha, ma fata, ma anfaka, anfaka, madama, wayati insyaallah akan datang penjelasannya ya. Akhwatu zonnah ya, jadi zonnah ini punya teman-teman juga yang fungsinya sama, ro'a, kha, khala, alima, wajada, hasiba, za'ama, adda, haja, dara, ja'ala, allati bimana i'taqada ya. Jadi maknanya semua sama dengan i'taqada ya. Wa akhwatu sayyarah, jadi sayyarah ini punya teman-teman juga yang fungsinya sama, ittakhadha, takhidha, wahaba, radda, taraka, ja'ala, allati bimana sayyara. Jadi makna semua ini sama ya, membuat ya. Wayati insyaallah ya. Dan akan ada penjelasannya insyaallah ya. Tapi perhatikan di sini, wa iza adkhalta min au fi, apabila engkau memasukkan huruf min ya atau fi au ghairahuma min hurufil jarri ya, atau selain dari min dan fi ini dari huruf-huruf jar, ala ahadi ismaini di salah satu pada salah satu dari kedua isim jar tahu, maka engkau membuat barisnya ini menjadi kasrah ya. Kita berikan contoh di sini. Fakulta Zaidun fiddari ya, Zaid di rumah ya. Kenapa dari ya? Karena ada fi ya, huruf jar. Kata setelahnya berbaris kasrah. Al khairu, kebaikan itu minallahi, min Allahi. Paham ya? Huruf jar. Wala yadkhulul harful jarri 'alal mubtada'i illa nadiran. Dan huruf jar tidak masuk pada mubtada illa nadiran kecuali pada kondisi yang sangat jarang ya. Halama sa yattadihu fi mabad. Nanti ada penjelasannya di pembahasan-pembahasan berikutnya insyaallah ya. Perhatikan di sini tanbih penting ya di sini ya. Ar-raf'u ya'ni anna akhiral kalimati dhammatun. Perhatikan ar-raf'u maksudnya adalah akhir kata itu barisnya dhammah ya. Contoh Zaidun ini namanya raf'u. Ar-rajulu raf'u. Boleh dhammah atau dhammatain dinamakan ar-raf'u. Wan nasbu ya'ni anna akhiraha fathatun. Jadi nasab itu huruf akhirnya itu adalah fathah ya. Zaidan ini namanya nasab. Ar-rajula ini nasab ya, fathah atau fathatain. Itu dinamakan nasab ya, baris fathah. Wal jarru ya'ni anna akhiraha kasratun. Jadi huruf jar itu maksudnya huruf di akhirnya itu berbaris kasrah ya. Zaidin, ar-rajuli. Jadi kasrah atau kasratain. Dari sini kita bisa perhatikan keadaan isim itu yang pertama dia kalau belum didahului oleh huruf nasab atau huruf jar maka barisnya selalu marfu ya, selalu dhammah ya, Zaidun rajulun, karena belum dihubungi disambung dengan huruf nasab. Kalau dia dimasukkan huruf nasab maka barisnya menjadi fathah, jadi Zaidan ar-rajula ya. Kalau ada huruf jar maka dia barisnya jadi kasrah, Zaidin ar-rajuli. Paham ya? Dan sekarang kita masuk pada asanian ya, uslub yang kedua ya, al-jumlatul fi'liyah tuh. Kata kerja yang kalimat yang dimulai dengan kata kerja ya. Al-uslubus tsani. Ini adalah contoh yang kedua ya dari pembahasan yang kita sudah bahas di pertemuan yang pertama. Talhazu, kalau kamu perhatikan, anal jumlatul fi'liyata, bahwasanya kalimat yang dimulai dengan bahwasanya jumlatul fi'liyah tabda'u bi fi'lin yadullu ala zamanil madi. Dimulai ya dengan kata kerja yang menunjukkan pada masa yang telah lampau ya, yang sudah berlalu. Kama fi qaulina, seperti yang kita ucapkan di pertemuan yang pertama, qama Zaidun. Zaid telah berdiri.
Wa yusamma hadzal fi'lul madian. Maka ini dinamakan sebagai fi'il madi, kata kerja lampau. Yang mana yang kata kerja lampau? Qama ini ya. Qama. Ini namanya fi'il madi. Wa qad tabda'u al-jumlatu bi fi'lin yadullu ala zamanil hadir. Terkadang kalimat itu dimulai dengan kata kerja menunjukkan waktu yang sedang berlangsung ya. Zamanil hadir yang sedang berlangsung atau mustaqbal yang akan datang ya. Kama taqulu seperti yang aku mengatakan yaqumu Zaidun ya. Zaid sedang berdiri ya. Ai annahu artinya apa? Annahu bahwasanya yaf'alul qiyamah ya, dia melakukan berdiri fi waqtil ladzi yaqulu fihi hadzal kalam. Dia melakukan aktivitas berdiri itu ketika kita mengucapkan ucapan yaqumu itu ya. Jadi kalau kita ucapkan yaqumu, oh memang dia sekarang kedudukan keadaan Zaid ini sedang berdiri ya, sedang berlangsung ya. Baik. Wa iza asaba dzalika wa iza sahaba dzalika kalimatun tadullu alal mustaqbal. Faiza dan jika kita menginginkan kalimat itu menunjukkan kepada sesuatu yang akan datang ya. Kana dallan alal istiqbal. Maka itu akan menunjukkan kepada sesuatu yang akan datang. Kama taqulu seperti yang kau mengatakan yaqumu Zaidun ghadan ya. Zaid akan berdiri besok ya. Ini ya ghadan ya, besok berarti akan datang. Wa yusamma hadzal al-fi'lu dal azal fi'lu dalu alal hudur. Maka kata kerja ini menunjukkan kepada sesuatu yang sedang berlangsung, hudur ya. Awil mustaqbal atau yang akan datang ya. Dalam kurung mudhari. Jadi kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan datang istilahnya sebagai mudhari ya. Kalau yang lampau madi. Perhatikan di sini wa qad tabda'ul jumlatul bi fi'lin yadullu ala amr. Terkadang kalimat itu dimulai dengan sesuatu yang menunjukkan perintah ya. Kama taqulukum seperti yang kamu mengatakan kum ya. Ini bangunlah. Izhab pergilah ya. Wa yusamma hadzal fi'lu dalun al amr. Maka kata kerja ini menunjukkan kepada sebuah perintah ya. Fi'lul amr kata kerja perintah. Jadi di sini kita bisa melihat kata kerja ada tiga ya. Adi ya, ada mudhari, ada amar. Ya, kata kerja lampau yang sedang berlangsung atau yang akan datang kata kerja perintah. Berarti di sini wa ashhurul hurufil jarri dan huruf jar yang masyhur ya, yang terkenal ghairi min wa fi ya, selain dari min dan fi hia adalah ada ila, an, ala, al-lamu, al-ba'u, al-kaf hatta ghairul masyhuri ya'ti bayanuhu fil juz'i tsani insyaallah, dan huruf jar yang kurang masyhur akan datang penjelasannya di jilid yang kedua insyaallah. Dan sekarang yang terakhir ya, khatimatu ya, penutup ringkasan. Al-fi'lu, jadi di sini perhatikan fi'il itu imma madian, apakah itu kata kerja lampau? Kaqaulika seperti ucapanmu qama dia telah berdiri. Wa imma mudhari'un, ataukah dia dalam keadaan yang sedang berlangsung atau yang akan datang ya, dinamakan dengan mudhari. Kaqaulika seperti ucapanmu yaqumu sedangkan dia sedang berdiri ya. Wa imma amrun atau perintah ya. Kaqaulika kum ya, seperti perkataanmu kum bangunlah. Fal madi daiman maftuhun. Perhatikan di sini fi'il madi selalu maftuh, selalu fathah. Ai artinya anna akhir harfin fihi mulazimun
lil fathati. Artinya bahwasanya di akhir kata pada kata kerja lampau mulazim selalu berbaris fathah. Taqulu qama, ini fathah ya. Qama, zahaba, qara'a. Ini uh, fi'il madi selalu berbaris fathah. Wal amru musakkanun, dan fi'il amr itu musakkanun itu sukun ya. Artinya annahu mabniun ala sukun, yaitu barisnya tetap dengan sukun. Perhatikan di sini, takulu, kamu mengucapkan kum ya. Sukun di sini ya, kum. Bangunlah, izhab, pergilah, ikra, bacalah ya. Wal mudhari'u ghaliban marfu'un. Sedangkan fi'il mudhari terkadang dia marfu'. Marfu itu dhamma. Illa min in subiqa biharfin yansibu. Kecuali ada huruf didahului oleh huruf nasab ya. Contoh anna ya. Anna walan ya. Contohnya di sini hurufnya diberikan contoh dua ya, an atau ulan. Tapi masih ada beberapa huruf lagi yang membuat menjadi fathah ya. Au biharfin yajzim, atau huruf yang membuatnya menjadi jazam, menjadi sukun. Misluin walam. Nanti kita berikan contohnya di sini ya. Wan nasbu yakunu bil fathati. Jadi nasab itu maksudnya adalah baris fathah. Wal jazmu ya, jazam itu yakunu bis sukun. Barisnya adalah sukun. Oh, takulu inda rafi. Jadi kalau dia belum bersambung dengan huruf nasab atau huruf jazam, maka dia namanya di rafa ya. Ketika dia belum ada huruf jazam atau huruf nasab di awal, maka dia selalu barisnya dhamma. Yazhabu Zaidun. Zaid sedang pergi. Ya. Wa indan nasbi, akan tetapi kalau dia sudah didahului oleh huruf nasab, mana huruf nasab di sini? Lan. Lan yazhaba. Dia tidak akan pergi. Amr tidak akan pergi. Lan. Lan katakan setelahnya fathah. Ya. Namanya nasab. Huruf nasab. Wa indal jazm, atau huruf jazam, huruf sukun. Lam yazhab bakrun. Bakar belum pergi ya. Bakar belum pergi. Jadi di sini kalau kita bisa pahami keadaan kata kerja itu, kalau kata fi'il madi barisnya selalu fathah di akhir. Fi'il amr kata kerja perintah barisnya selalu sukun, sementara fi'il mudhari kadang dia marfu kecuali didahului oleh huruf nasab maka dia menjadi fathah. Kalau dia didahului huruf jazm maka dia menjadi sukun. Ya, menjadi sukun. Baik, ini ya pembahasan kita di hari yang kedua. Bagi teman-teman yang belum paham bisa diulang-ulang videonya agar bisa dihayati, dan bagi teman-teman yang belum paham juga boleh juga dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.